Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Baiklah, buat siswa-siswi kami yang saat ini sedang belajar di rumah, dikarenakan situasi yang kita ketahui saat ini yaitu mengenai virus COVID-19 atau virus corona yang sudah tersebar di seluruh dunia yang menyebabkan kita tidak bisa belajar seperti biasanya. Untuk itu hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran matematika yang nantinya akan membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran yang akan kita pelajari, dan setidak-tidaknya kita akan bisa juga membahas beberapa soal dan bisa dijawab dengan benar. Oke, baiklah, materi kita saat ini adalah materi sudut dan garis. Sudut dan garis. Ya, materi ini penjelasannya saya ambil dari buku Erlangga. Buku Erlangga Matematika kelas 7 atau 1B semester genap. Penulisnya M. Kholik Adinawang. Kenapa saya tunjukkan ini? Mana tahu kalian ingin mencari buku ini dan mungkin ada kakak atau saudara kalian yang punya buku ini, boleh kalian pinjam. Nanti lihat materinya di halaman berapa. Oke, kita belajar sekarang mengenai sudut dan garis, yang mana materi khusus kita adalah mengenai satuan sudut. Baik, kita belajar sekarang. Tingkatan satuan sudut. Untuk menyatakan besar suatu sudut digunakan satuan derajat. Ini sudah kita kenal waktu belajar di SD. Terus menit ini kita buat tanda kutip di atas 1 dan detik tanda kutip di atas 2. Misalnya, sudut yang besarnya 30 derajat 15 menit dapat ditulis 30 pangkat 0 di atas, 15 pangkat 1 tanda kutip di atas. Itu berarti adalah 30 derajat 15 menit. Nah, untuk yang kedua, sudut yang besarnya 75 derajat 5 menit 20 detik itu ditulis adalah
75 pangkat 0, 5 pangkat kutip 1, 20 pangkat kutip 2. Nah inilah mengenal tingkatan satuan sudut, yaitu derajat, menit, dan detik. Derajat pangkatnya bulat di atas atau 0, terus menit pangkatnya kutip 1 di atas, dan detik pangkatnya kutip 2 di atas. Di sini ada berikut ini adalah tingkatan satuan untuk satuan sudut. Ini ada aturannya atau disebut dengan biasanya kalau bilang dulu namanya rumus, tapi bisa juga sebatas pemahaman kita tentang satuan derajat, menit, dan detik. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat itu sama dengan 60 kali 60 atau 3600 detik. Kebalikannya adalah 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 detik sama dengan 1/3600 menit. Nah ini sebagai acuan kita untuk membahas tentang tingkatan sudut jika ada beberapa soal yang akan dijelaskan atau membahas dalam contoh soal nanti atau dalam soal-soal yang kita kerjakan nanti. Tapi sebelum itu saya akan memberikan bantuan proses penjelasan dari materi tadi dengan contoh-contoh soal yang sudah saya tuliskan di sini. Lihat, di sini ada 3 derajat sama dengan titik 2 menit. Ini dalam pelajaran sekolah SD sudah dikenal dengan mungkin satuan panjang, meter, sentimeter, dan seterusnya. Maka untuk derajat, menit, dan detik itu ada aturan. Nah seperti itulah. 3 derajat sama dengan detik menit. Maka tadi kita kenal adalah 1 derajat itu 60 detik. Maka kalau 3 derajat, 3 dikali 60 menit. Maaf tadi menit. 60 menit sama dengan 180 menit. Mudah sekali karena sudah pernah kita mengenal konsep pembelajaran sama seperti ini, yaitu tentang mengenai satuan panjang dan satuan berat. Biasanya kilogram, meter, dan seterusnya, meter, sentimeter, dan seterusnya. Nah di sini yang soal nomor 2, 70 menit sama dengan titik-titik derajat, titik-titik menit. No, dipisah. Ternyata 70 menit itu dipisah menjadi derajat dan menit. Bagaimana cara penyelesaiannya? 70 derajat, 70 menit sama dengan, ternyata dipisah menjadi 2, 60 menit ditambah 10 menit. Kenapa harus 60 menit? Karena setiap 60 menit nilainya adalah 1 derajat. Setiap 60 menit nilainya adalah 1 derajat. Maka ini dipisah karena jawabannya harus derajat dan menit. Jadi 60 menit ditambah 10 menit sama dengan 1 derajat 10 menit. Soal nomor 3, 70 derajat 90 menit 75 detik akan diubah menjadi 7 derajat menit dan detik. Sama, pengubahannya sama bentuknya, tapi kenapa harus diubah? Ada masalah berarti di dalam soal ini yang harus kita ubah. Syaratnya adalah mudah, jangan sampai lebih yang di belakang, yang di depan jangan sampai lebih dari 60. Maka setiap bilangan yang lebih dari 60 itu akan berubah. Contohnya di sini 75, detiknya 75. Maka 75 itu akan kita ubah. Kenapa? Karena sudah lewat dari 60. Kita tambahin 60 ditambah 15 detik, 60 detik ditambah 15 detik. Jadinya karena 60 detik itu kan modalnya adalah 1 menit. Maka 60 detik berubah menjadi 1 menit. Loh, di bawah menjadi 91. Kenapa? Karena tadi ada 90 menit ditambah 1 menjadi 91 menit. Nah, 91 menit juga lebih dari 60. Maka dia harus ditambah dengan 31. Jadi 60 tambah 31 menjadi 1 derajat 31 menit. Nah, 1 derajat ini kita tambahkan 70 kali karena sama-sama derajat. 70 derajat 91 menit 15 detik menjadi 71 derajat 31 menit 15 detik. Inilah solusi penyelesaiannya. Pelan-pelan kita pelajari, kita pahami lagi, nanti bisa
bisa didengarkan beberapa kali video Bapak supaya lebih paham lagi. Oke, selanjutnya 24 derajat 48 menit berubah menjadi derajat. Berarti 24 derajat 48 menit harus berubah menjadi derajat. Yang kita ubah adalah 48 menitnya. Ternyata kita harus memahami konsep kebalikan. 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Maka 48 menit itu 1/60 dikali 48. Untuk mempermudah kita bagi dengan 6. Maka 48 bagi 6 sama dengan 8. 60 bagi 6 sama dengan 10. Maka 8/10 0,8. Jadi jawabannya adalah 24 derajat ditambah 0,8 derajat sama dengan 24,8 derajat. Selanjutnya, nah ini contoh yang sudah sedikit sempurna untuk menilai tentang tingkat satuan sudut. Ya, 80,4 derajat mengubah menjadi derajat dan menit. Lihat, yang mau kita ubah adalah derajat menjadi menit. Di sini ada koma 4. Jadi 80,4 itu tetap kita pecah menjadi 80 derajat ditambah 0,4 derajat. Nah, 0,4-nya ini kita ubah menjadi menit. Jadi 0,4 itu sebenarnya adalah 4/10 dikali 60 karena 1 menit 60 derajat. 1 derajat 60 menit. Oke, 1 derajat 60 menit. Maka 0,4 4/10 kali 60 bagi 6 sama dengan bagi 10 sama dengan ya 6 ini habis. Jadi 4 kali 6 24 menit. Jadi 80,4 derajat itu adalah 80 derajat ditambah 24 menit menjadi 80 derajat 24 menit. Nah, itulah materi tingkat satuan sudut untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akan kasih soal untuk dikerjakan di rumah. Setelah itu silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah Bapak buatkan untuk masing-masing kelas. Ini Bapak sampaikan. Silahkan kalian lihat soal-soal ini dan kerjakan di buku catatan, buku latihan. Nanti boleh prosesnya penyerahan hasilnya dikirim ke Google Classroom yang sudah kita buat kelasnya. Terima kasih. Baiklah, inilah soal latihan yang akan kalian kerjakan di rumah nanti. Silakan kerjakan berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan. Mungkin dengan cara Bapak tadi mungkin kalian bisa memahami atau boleh cari informasi yang lain sebagai untuk bantuan proses penyelesaian pembelajarannya. Terima kasih. Segera nanti dikumpulkan ke grup Classroom yang sudah kita buat dalam waktu maksimal 1 minggu berikutnya. Kita akan nanti Bapak akan buat lagi video pembelajaran berikutnya dari sudut dan garis. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tetap bersemangat dan terus belajar untuk masa depan kalian. Terima kasih.